Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah sekian lama, tidak ada yang pernah berani untuk mengoreksi doktrin Tritunggal. Mereka ini nyaman. Mereka tidak berpikir mengenai keselamatan. Mereka itu, para pendeta itu, membangun namanya menjadi besar. Lalu membangun menara gading. Tujuannya mewarisi kepada anak-anaknya. Para pendeta ini tidak berpikir mengenai keselamatan. Karena mereka dininabobokan oleh hal-hal yang duniawi. Padahal ini berbicara mengenai keselamatan kekal. Salah menyembah binasa. Menyembah yang bukan Allah yang benar pasti binasa. Mereka tidak berpikir ke arah itu. Puji Tuhan, saya adalah salah seorang yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk mengoreksi doktrin ini, untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan, tentu dengan ayat-ayat Alkitab. Karena doktrin Tritunggal ini sangat menyesatkan, sangat bertentangan, bahkan menentang firman Allah. Sebagai contoh saja dulu firman Allah, Alkitab mengatakan Allah satu, Tetapi doktrin ini mengatakan 3 pribadi yang berbeda, 1 hakikat. Jelas bertentangan, bukan? Alkitab mengatakan Allah itu roh. Doktrin ini mengatakan Allah itu pribadi. Beda antara pribadi dengan roh Apapun jawaban mereka beda. Kalau sama ya pakai saja Allah itu roh. Kenapa harus dipisah-pisah, dibeda-bedakan? Bukankah Yesus yang mengilhami penulisan Alkitab? Memangnya Yesus tidak bisa membedakan antara pribadi dan roh? Sehingga para pendeta ini memaksakan bahwa Allah itu pribadi. Itu sudah 2 yang bertentangan. Luar biasa, bukan? Itu baru contoh saja. Belum lagi turunannya liturginya itu. Benar-benar sesat doktrin ini. Mereka mengalihkan fokus dari Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Mereka alihkan kepada doktrin Tritunggal.
yang bukan Allah. Doktrin ini muncul abad ketiga, ya, yang dimotori oleh si Tertullianus. Mungkin lebih tepat, tepatnya itu ya, tahun 325 Konsili Nicea dan lain sebagainya. Jadi belum ada berumur 2000 tahun ya, belum ada ya. Belum ada apa-apanya itu dengan ikonnya si Bapak itu, ya. Bapak yang pribadi ke satu dari Allah Tritunggal yang bukan Allah, tetapi oleh para penyembahnya, ya, itu coba dikait-kaitkan, coba diberikan sesuatu yang ilahi gitu, iya kan? Pokoknya di Alkitab yang ada kata-kata Bapa, mereka cangkutkan di situ supaya Bapa ini ada aroma-aroma ilahinya. Padahal di Alkitab itu banyak kata Bapa. Contohnya Bapa kami, ya, dalam Yesaya 63. Itu kan, perhatikan kata Bapa kami. Bukankah engkau Bapa kami? Ya. Yahudi yang diwakili oleh Yesaya itu sedang berbicara kepada Allah. Ya. Mungkin bahasanya lebih, kalau bahasa saya, Allah, Yehova, bukankah engkau, atau Adonai, bukankah engkau Bapa kami? Nah, itu maksudnya. Ya, jadi itu sebuah pengakuan, sebutan, bukannya Bapa itu adalah Allah, atau Bapa kita. Ya, ada lagi Bapa kita. Bapa kita itu adalah manusia, ya, sedang berbicara kepada manusia. Dia itu, manusia itu, ya, Yahudi itu menunjuk kepada Allah, tetapi berbicara kepada manusia, sesama manusia. Itu Bapa kita. Ngerti? Lalu ada Bapa kiasan. Ini yang tidak pernah dibukakan kepada para pendeta Tritunggal. Dalam Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan dengan kiasan. Semuanya. Ya, jelas bukan? Lalu, nih saya bacakan saja ya supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas nih ya. 16 ya, Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya ya. Tiba saatnya itu adalah ayat 26-nya. Nanti kita lihat. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Memberitakan siapa? Terus terang memberitakan Yesus, terus terang memberitakan Bapa. Itulah Bapa kiasan. Sekian ribu tahun ini baru dibukakan. Kenapa? Karena kami adalah penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka itu pikiran kami dibukakan, kami mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Ya, ini Bapa kiasan. Nah,
tiba saatnya hari apa? Ini ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Pada saat Yesus bangkit dan kembali ke sorga, pada hari itulah maka kita berdoa di dalam nama Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jelas? Yesus, ya, tadi kan kalau Bapa itu kan Tritunggal itu kan baru muncul abad ketiga. Itu pun pribadi satu, ya si Bapa itu, ya, yang coba dikatrol-katrol itu supaya berbau-bau ilahi, ya. Pokoknya cari aja ada Bapa di Alkitab, masukin aja di situ. Bahkan yang dari ortodok tuh siapa sih, si bewok-bewok itu, Romo itu, dia memplesetkannya itu, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, nih saya baca lagi nih, yang dia plesetkan. Tanya aja dia tuh. Kejadian 1 ya, ayat 1 sampai 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kata Allah ini diganti Bapa. Itu Romo itu. Tanya itu. Ya. Katanya ini konsepnya. Konsep Allah Tritunggal. Makanya diganti kata Allah dengan kata Bapa. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuh kata dia. Ada Bapa, ada roh Allah. Lalu yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, dia itu Romo itu tidak bisa membedakan antara Allah berfirman yang adalah perkataan Allah dengan firman yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, yang F-nya huruf besar. Dia nggak bisa bedakan itu. Luar biasa bukan? Yesus, ya, Yohanes 1 ayat 1, dia adalah firman. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ayat 3, dia mencipta. Ayat 14, dia menjadi manusia. Ya, untuk mati di kayu salib menebus manusia berdosa. Dia menjadi manusia, namanya Yesus. Lalu dia mati, bangkit, dan kembali ke surga. Karena awalnya dia adalah firman yang adalah Allah, ya dia kembali menjadi firman, menjadi Allah. Dia adalah Allah yang harus disembah. Yudas 1 ayat 25, Allah segala masa. Ya. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebelum ada purbakala, zaman purbakala, dia sudah ada. Nah kalau si Tritunggal nih, dengan ikonnya si Bapa, baru abad ketiga. Kenapa dia lebih dipercaya daripada Yesus yang adalah Allah? Ya kan? Kita harus lihat dari Alkitab. Ini semua adalah pekerjaan iblis, Satan. Ya. Karena dia adalah bapa segala dusta. Saya bacakan Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8. Jangan mau ditipu. Iblislah, ini Yesus yang katakan kepada itu. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Di Taman Eden,
Ya, dia menipu Adam dan Hawa. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu pekerjaan si iblis, Satan itu. Ya. Jadi Bapak ini dikait-kaitkan ini, Bapak Tritunggal ya, yang bukan Allah, yang pribadi satu itu. Dikait-kaitkan, pokoknya cantelin aja, ada Bapak di Alkitab, cantelin supaya ada yang ilahi. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengasihi semuanya. Baik itu orang-orang terdekat saya maupun musuh-musuh saya. Saya berdoa bagi mereka seperti apa yang Yesus ajarkan. Saya rela untuk dicaci maki, ya, demi meluruskan yang bengkok. Saya rela dihujat-hujat. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Saya tidak berteologi. Teologi itu sampah. Itulah yang menghambat orang mengenal Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Tadi kita sudah lihat ya, mereka mencoba menyantolkannya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Sekarang mereka juga menyantolkannya lagi kepada karena tidak berhasil, mereka menyantolkannya kepada 1 Yohanes 5 ayat 7. 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, dalam kurung ya, di dalam sorga. Perhatikan di dalam sorga ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, mereka mencoba menyatukan, oh itu ada Bapa, tantolin lagi di sini. Mereka tidak mengerti ini di dalam sorga itu roh. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan ini. Bapa yang dimaksud adalah Yesaya 9 ayat 5, Bapa yang kekal. Itu adalah Bapa Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Kalau pribadi mana ada di surga? Jelas bukan? Lalu mereka kan Bapak anak. Nah ini Bapak Firman. F-nya udah besar. Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Dan Roh Kudus. Jelas roh itu. Roh Kudus itu adalah roh. Bukan pribadi. Bukan pribadi 3. Gagal lagi bukan? Gagal. Mereka cari lagi, cantolin lagi di mana nih? 1 Yohanes 2 ayat 22. Nah, kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, pendusta itu kan yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Kalau kami tidak menyangkal. Ya, memang Yesus adalah Kristus. Ya. Dia itu adalah antikristus. Nah, Kristus ini ada 2 pemahamannya. Ada yang Kristus fisik, ada yang Kristus roh. Nah, dalam hal ini, ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, yang dimaksud di sini adalah Kristus roh, yang adalah Allah, yang dinyatakan dalam Kisah 2 ayat 36. Ya, saya bacakan ya, tapi saya selesaikan ini dulu. Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ya. Ini Bapa ini yang tadi setelah Yesus Kristus,
Yesus Roh, Yesus Allah, Bapa ini adalah Alfa Omega. Demikian pun anak. Dalam Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. F-nya huruf besar ya, bukan huruf kecil. Gagal bukan? Gagal lagi. Mau masukin di Yohanes 1 ayat 2 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya. Gagal bukan? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Itu kalau menyangkal Yesus adalah Kristus, dia adalah antikristus. Mesias adalah Kristus. Mesias adalah pemimpin. Nah, itu yang fisik. Mesias adalah Yesus. Ya. Lalu kita lihat dalam apa? Sebentar. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, ya, yang ada di atas segala sesuatu. Perhatikan ini. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mesias adalah Kristus. Kristus adalah Allah. Jadi ada dua pemahaman. Ada Mesias fisik, ada Mesias roh. Demikian juga Kristus. Ada Kristus fisik, ada Kristus roh. Kristus fisik itu yang diurapi. Kristus roh itu adalah Allah. Nggak bisa ngerti kan? Nggak bisa. Yang bukan Yesus yang disembah. Ya kan? Banyak ayat-ayat yang mereka coba-coba cantolkan di sini ya. Ini Bapak itu dicantolkan supaya apa berbau-bau. Ada yang ilahi-ilahi gitu. Ternyata nggak ada tuh. Banyak ya. 1 Korintus 8 ayat 6, Matius 28 ayat 19, ya, bahkan Matius 3 ayat 17. Ini pun gagal dipahami. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang mereka coba gagalkan pelurusan akan firman Allah, saya tetap berpegang kepada firman Allah. Ya. Biar caci maki itu datang, tetapi saya mengasihi Bapak Ibu sekalian. Ya. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom.